Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 dengan anggota Rizka Apriliani, Yulia Rahmawati, Unai Satu Syahro, Desi Fitri Astuti, Almas Atilia Aini Anas, Zahra Sidkiah, Setia Subekti, dan Eka Sunita Novianti. Osilasi didefinisikan sebagai gerak bolak-balik suatu benda yang terjadi secara periodik atau berkala, yaitu gerak benda tersebut berulang pada selang waktu yang tetap. Osilasi dapat terjadi jika sistem diberikan gaya, sehingga bergerak dari posisi kesetimbangan. Pada kegiatan proyek kali ini, kita menggunakan dua metode, yaitu metode eksperimen dan metode simulasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen yaitu tali sepanjang 15 cm, gunting, penggaris, beban 100 gram, dan busur. Sedangkan pada simulator kita menggunakan pendulum PET. Osilasi harmonik sederhana. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linear dan tidak mengalami gesekan, sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Gaya pemulih atau restoring force merupakan gaya yang bekerja dalam arah mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Pada gambar di samping, bandul matematis dianggap tidak bermassa. Gaya pemulih berupa komponen gaya berat, yaitu Fp sama dengan minus mg sin theta. Adapun eksperimen yang akan dilakukan, yakni yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, jarak tali diukur dengan mistar sepanjang 15 cm. Kemudian, sudut simpangan ditentukan sebesar 30 derajat. Lalu, bandul pun diayunkan. Setelah itu, waktu ayunan bandul diukur menggunakan stopwatch selama 15 detik. Dan yang terakhir, langkah ketiga sampai kelima diulang dengan diganti sudut simpangan 45 derajat dan 60 derajat. Adapun tabel eksperimen osilasi sederhana. Setelah dirata-rata, didapatkan nilai percepatan gravitasi sebesar 10,28 meter per second kuadrat. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori. Hal ini disebabkan karena faktor pengaruh gesekan antara tali dengan udara sehingga gerak bolak-balik atau osilasi tidak sama. Hal ini dapat mempengaruhi nilai periode yang akan berdampak pada nilai gravitasinya. Simulasi. Pada simulator, alat yang digunakan yaitu beban bernilai 100 gram, tali sepanjang 15 cm, stopwatch, mistar, dan busur. Langkah yang dilakukan sama dengan eksperimen. Berikut adalah tabel data simulasi osilasi sederhana. Setelah dirata-rata, didapatkan nilai percepatan gravitasi sebesar 8,57 m per s kuadrat. Osilasi harmonik teredam. Osilasi harmonik teredam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Besarnya gaya redaman atau gesekan sebanding dengan kecepatan namun arahnya berlawanan.
Tiga jenis redaman yang dialami oleh benda berosilasi, yaitu overdamping, underdamped, critical damping. Adapun langkah-langkah eksperimen redaman kritis. Yang pertama, alat dan bahan disiapkan, kemudian beban 100 gram dari beban timbangan beras, lalu tali sepanjang 15 cm digantungkan di gantungan penyangga buatan, kemudian beban yang sudah disiapkan digantungkan pada tali. Setelah itu tali disimpangkan sebesar 30 derajat. Lalu banyak periode yang dihasilkan dihitung dan dicatat. Yang terakhir sudut simpangan 30 derajat sesuai kondisi wadah. Dari eksperimen yang dilakukan, maka diperoleh data seperti pada tabel berikut. Nilai percepatan gravitasi yang didapat sebesar 3,79 m per s kuadrat. Hal tersebut terjadi karena bandul berhenti, yang disebabkan oleh adanya peredam dan tempat peredam, sehingga nilai percepatan gravitasi tidak mendekati nilai pada literatur. Simulasi redaman kritis. Pada simulator, alat yang digunakan yang pertama, beban sebesar 100 gram, tali sepanjang 15 cm, kemudian ada stopwatch, kemudian mistar, dan yang terakhir busur. Dari eksperimen yang dilakukan, maka diperoleh data seperti pada tabel berikut. Nilai percepatan gravitasi yang didapat sebesar 0,24 m per s kuadrat. Hal tersebut terjadi karena bandul berhenti yang disebabkan oleh adanya peredam, dan bandul tersebut teredam seluruhnya sehingga mengakibatkan pergerakan bandul berhenti. Osilasi harmonik terpaksa. Osilasi terpaksa terjadi saat ada gaya eksternal yang memaksa pada gerak osilasi. Gaya eksternal atau gaya luar tersebut memiliki gaya yang berubah atau berosilasi terhadap waktu. Sebagai ilustrasi pada begas massa, terdapat gaya tambahan atau driving force yang juga berisolasi dengan fungsi harmonik, sehingga persamaan hukum Newton untuk gerak osilasi sistem benda ditunjukkan pada persamaan berikut. Selanjutnya yaitu eksperimen, di mana pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan, kedua tali sepanjang 15 cm digantungkan di gantungan penyangga buatan, yang ketiga beban yang sudah disiapkan digantungkan pada tali, yang keempat tali disimpangkan sebesar 30 derajat, yang kelima tali diayunkan dan diberi gaya luar berupa telapak tangan, yang keenam banyak periode yang dihasilkan dihitung kemudian dicatat, dan yang terakhir sudut simpangan divariasikan untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, Berikut adalah tabel eksperimen osilasi terpaksa. Ketika bandul disimpangkan pada sudut simpangan 30 derajat, nilai percepatan gravitasi yang didapatkan sebesar 4,47 meter per sekon kuadrat. Pada sudut simpangan 45 derajat, nilai percepatan gravitasinya adalah 3,79 meter per sekon kuadrat. Dan pada sudut simpangan 60 derajat, nilai percepatan gravitasi yang didapatkan yaitu 1,29 meter per sekon kuadrat. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin besar sudut simpangan, semakin kecil nilai percepatan gravitasinya. Salah satu contoh gerak non-osilasi adalah bola yang jatuh ke lantai, kemudian bergerak memantul. Ketika bola dilepaskan dan jatuh ke lantai,
Gaya gravitasi yang bekerja pada bola menyebabkan berakselerasi, mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Saat bola bersentuhan dengan permukaan lantai, ada gaya yang sama namun arahnya berlawanan menuju ke atas, atau hukum 3 Newton, yang membuatnya terpental sehingga bola memantul kembali ke udara. Meskipun gerakannya bolak-balik, tetapi peristiwa memantulnya bola tidaklah disebut gerak osilasi, karena tidak ada gaya pemulih yang bekerja. Osilasi dapat didefinisikan sebagai gerak bolak-balik suatu benda yang terjadi secara periodik ataupun berkala, yaitu gerak benda tersebut berulang pada selang waktu yang tetap. Pada percobaan kali ini, nilai percepatan gravitasi tidak sesuai dengan teori dikarenakan oleh faktor dari luar seperti udara, gaya gesek, kekentalan zat cair, atau bidang yang tak licin, tempat gerakan berlangsung, maupun gerak bandul yang tidak teratur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.